Halo teman-teman semua, apa kabar? Topik kita kali ini adalah Indonesia terserah. Kelihatannya kita semua sudah pada lelah ya dengan kondisi yang terjadi selama 3 bulan terakhir ini. Benar gitu nggak teman-teman? Banyak sekali klien-klien saya yang berkonsultasi via online, mereka mengatakan, saya sudah 3 bulan loh berada di rumah aja. Tapi tentunya orang yang berada di rumah aja juga kaget melihat bahwa di media sosial ataupun televisi adanya keramaian yang terjadi di titik-titik tertentu seperti di pasar, di pusat keramaian lainnya. Nah, apakah ini adil? Apakah ini fair? Coba kita berpikir, semua yang berdiam di rumah aja itu seharusnya bisa produktif. Semua yang patuh kalah dengan mereka yang tidak patuh. Nah, kalau kondisi seperti ini yang terjadi, tentu saja ke depannya kondisi perekonomian bisa semakin memburuk. Benar begitu nggak teman-teman? Silahkan loh, kalau teman-teman mau share di kolom komentar yang ada di bawah ini pendapat kalian tentang kondisi Indonesia terakhir ini, yang intinya sudah terserah. Sebenarnya teman-teman sekalian, kondisi pandemik COVID-19 ini dialami hampir semua negara di seluruh dunia. Tentunya gak cuma Indonesia aja yang mengalami. Tapi memang tentu saja penduduk tiap negara berbeda-beda. Ada penduduk yang sangat patuh. Seperti kalau teman-teman tahu di Instastory Jenny Feng Shui, saya pernah bahas juga. Penduduk yang sangat patuh sehingga akhirnya buat negara-negara yang penduduknya patuh, kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi tidak memperburuk ekonomi kehidupan negara tersebut. Memang akibat COVID-19 ini semua akan terdampak negatif. Tapi bagaimana kepatuhan masyarakat suatu negara sangat menentukan. Nah, kira-kira ada hubungannya nggak sih itu karakter masyarakat dari setiap negara dengan hari kemerdekaannya atau tanggal kemerdekaannya? Saya juga penasaran sih. Sebaiknya kita lihat ya, bagaimana sifat dari masyarakat Indonesia berdasarkan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 jam 10 pagi. Memang kalau teman-teman sempat lihat di video YouTube Jenny Feng Shui yang sebelumnya, saya juga pernah membahas bagaimana karakter masyarakat Indonesia dari tanggal kelahirannya. Kita tahu bahwa negara Indonesia bersio ayam. Ada nggak teman-teman yang bersio ayam? Biasanya sio ayam itu tipe-tipe orang yang melihatnya itu suka hal-hal yang indah, alias suka yang keren-keren. Apakah masyarakat Indonesia suka hal yang keren-keren? Apalagi dengan adanya media sosial. Sebenarnya bukan yang keren-keren sih. Mungkin visi penglihatan bagi orang-orang yang bersio ayam adalah sangat terlalu tinggi. Ingat nih, buat teman-teman yang bersio ayam, tahun tikus logam 2020 harus berhati-hati, jangan terlalu tinggi harapan. Juga tentunya buat masyarakat Indonesia, kita tidak boleh terlalu tinggi harapan. Kita bertahan supaya kita stabil sampai akhir tahun itu juga sudah baik. Jadi jangan mau yang macam-macam dulu ya. Selain itu juga, dari tanggal kelahiran negara Indonesia, memang pada dasarnya kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki banyak masalah. Kita bermasalah berhubungan dengan sio macan ataupun juga kita bermasalah berhubungan dengan sio kelinci. Nah, kok bisa pas ya? Kita juga bisa bermasalah di bulan Maret dan juga di bulan Februari. Kok bisa pas? Kondisi pandemik COVID-19 mulai merebak sejak Februari akhir awal Maret. Itu dia, berarti PR besar nih buat negara Indonesia yang memang berpeluang masalah dengan bulan Februari dan Maret. Selain itu juga, tentunya negara Indonesia ini selain bersio ayam,
memiliki sifat juga kurang tenang serta banyak maunya. Nah, itu dia yang harus ditahan. Sepanjang tahun tikus logam ini kita harus menahan diri untuk keinginan-keinginan yang sangat tidak masuk akal. Jadi ingat, masyarakat Indonesia harus realistis. Nah, selain itu juga dari tanggal kelahiran negara Indonesia ada sifat bahwa negara Indonesia itu pada dasarnya masyarakatnya berpeluang manja. Bukan manja alias mandi jarang, tapi manja itu artinya nggak mau susah. Bener nggak? Kelihatannya demikian. Buktinya apa? Banyak aturan-aturan sengaja dibuat supaya kondisi pandemik COVID-19 tidak semakin parah, tapi masyarakat rupanya tidak mau susah, ingin bergerak sesuka dengan hatinya. Nah, tambahan lagi nih, bahwa dari tanggal kelahiran negara Indonesia, masyarakat Indonesia itu memiliki sifat yang keras kepala, alias bahasanya adalah stubborn. Nah, repot deh kalau udah ketemu masyarakat yang stubborn alias keras kepala. Akhirnya udah kejadian dulu, baru kita bisa belajar. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Selain itu juga, negara Indonesia ini dari tanggal lahirnya kita harus bekerja keras. Harus bekerja keras melawan semua keinginan yang banyak maunya dan tinggi harapan. Ingat, negara Indonesia itu punya sifat elemen kuda dari tanggal lahirnya. Dan tahun ini elemen kuda tersebut adalah sio yang cukup berat di tahun tikus logam. Jadi tentunya untuk menghadapi tahun 2020 ini, semua masyarakat Indonesia sangat berat dan harus sangat kerja keras. Ingat, nggak boleh manja-manja, nggak boleh banyak maunya, serta juga nggak boleh ketinggian harapan. Ikut aturan pemerintah. Disiplin kunci hadapi corona. Nah, kita bisa lihat banyak aturan-aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Di antaranya stay at home atau di rumah aja. Work from home, bekerja dari rumah. Dilarang mudik, jangan pulang kampung. Selain itu juga PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Segitu banyaknya aturan, tapi pada pelaksanaannya, kenapa ya implementasinya kok tidak sesuai harapan? Apa karena Indonesia sedang berat, atau masyarakatnya yang salah, atau aturannya yang salah? Dalam hal ini, jika aturan PSBB itu diperlonggar di bulan Juni, semua pihak harus ekstra kerja keras. Hati-hati ya, jangan sampai masalah. Karena bulan Juni adalah bulan terberat sepanjang tahun tikus logam. Menurut saya sih, ada baiknya juga jika aturan PSBB diperlonggar. Namun, khusus untuk mereka yang berusia di atas 50 tahun tidak boleh dengan bebas keluar dari rumah. Sebaiknya dipisahkan tempat tinggalnya dengan mereka yang berusia di bawah 50 tahun. Untuk sementara, karena memang Juni adalah bulan terberat sepanjang tahun tikus logam. Nah, sementara bagi kita semua yang berusia di bawah 50 tahun, kita tetap harus beraktivitas normal, namun tetap memberlakukan aturan social distancing dan juga menjaga pola hidup sehat. Selain itu juga, dalam aktivitas sehari-hari jangan banyak maunya. Alias, kalau nggak penting-penting amat, jangan pergi ke tempat yang jauh-jauh. Bergeraklah ke tempat yang sangat efisien dan efektif. Misalnya, hanya untuk belajar, atau hanya untuk sekolah, atau hanya untuk bekerja. Nah, selain itu juga nih, kalau saja aturan PSBB diperlonggar supaya jumlah korbannya tidak semakin parah dan memperburuk kondisi Indonesia, maka sebaiknya rapid test harus diperbanyak, harus diperluas seluas-luasnya. Dan padahal teman-teman tahu nggak berapa biaya satu kali rapid test? Satu kali rapid test itu nilainya lebih dari 300.000.
minimal 300 sampai 350 ribu. Nah, pilihan yang sulit. Semua masyarakat harus dilakukan rapid test supaya tidak bertambah buruk korban daripada COVID-19. Untuk ini teman-teman, mana yang kalian pilih? Patuh pada aturan atau keluar biaya mahal? Pilihan yang sulit. Nah teman-teman, demikianlah pandangan Jenny Feng Shui buat semua masyarakat Indonesia. Terserah deh, pilih yang mana. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Fans for Life.